untuk memisahkan apabila ada sebuah pertandingan gitu ya, pertandingan event sepak bola misalkan. Itu untuk supporter tim 1 di sini, tim 2 di sini. Nah, tentunya ini juga untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja terjadi di dalam sebuah pertandingan, contohnya sepak bola begitu. Sekolah di mana, Mbak? Pada Bintang, SMK. Berapa hari PKL? Sudah ada 3 bulan. 3 bulan. Berarti jurusan kelistrikan? Iya. Oh, iya. Berapa orang ini? 3 orang. 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman dengan channel Mercu Suwarno. Bahagia sekali pada kesempatan hari ini saya dapat menjumpai teman-teman semuanya, dan pada saat ini posisi saya berada di pintu masuk yang mana ini adalah jalan menuju ke Stadion Gelora Pancasila Kabupaten Wonosobo yang berada di Wonolelo, teman-teman ya. Dan teman-teman perlu saya informasikan ya bahwa pembangunan Stadion Gelora Pancasila sudah memasuki tahap ketiga yang sudah selesai kemarin pada tahun 2024, dan tahap keempat ternyata sudah dimulai lagi ya teman-teman ya, atau di tahun 2025 ini. Dan seperti apa kondisinya saat ini di Stadion Gelora Pancasila, karena terakhir kali saya kesini yaitu ketika di stadion dilangsungkan turnamen Piala Kemerdekaan yang diikuti oleh masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo, dan diikuti atau para pesertanya itu adalah tim sepak bola dari masing-masing kecamatan yang terdiri dari para perangkat desa. Nah, jadi untuk perkembangan terkini dari pembangunan Stadion Gelora Pancasila tahap yang keempat seperti apa, saya belum mengetahuinya teman-teman, dan saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat ke sana update perkembangan terkini ya, progres dari pembangunan gedung ataupun stadion, maksudnya ya, Stadion Gelora Pancasila di tahun 2025 ini yang sudah memasuki tahap yang keempat. Oke, kita jalan saja ya teman-teman ke stadion. Coba kita melihat ada aktivitas apa di sana. Nah, ini ada beberapa orang yang sedang narik-narik apa ini, kabel teman-teman ya. Ini mungkin untuk jaringan tiang listrik yang ini nih teman-teman. Oke, coba kita lihat-lihat dulu ya. Wah, ini nih teman-teman ya. Nah, sudah sering teman-teman saksikan tentunya untuk jalan masuk menuju ke Gelora Pancasila, ke stadion ini nih teman-teman ya. Jadi untuk area lapangannya itu sudah dipergunakan ya teman-teman ya, kemarin pada saat turnamen Piala Kemerdekaan teman-teman, menjelang bulan Agustus ya, yang dilaksanakan di Stadion Gelora Pancasila ini, yang mungkin itu menjadi ajang pertama kalinya dilaksanakan di lapangan. Penampakannya kalau yang bagian ini masih seperti kemarin ya teman-teman ya. Namun kita mencoba melihat ke dalam seperti apa, sedang ada kegiatan apa di sana. Coba kita akan melihatnya ya teman-teman ya. Nah, itu untuk biasanya untuk pintunya itu tertutup ya teman-teman ya, ditutup ya, tapi sekarang ini dibuka nih teman-teman. Nah, ini pintu sebelah utara ya, bagian barat, pojokannya seperti ini. Ini penampakannya teman-teman saat sekarang ini. Untuk sisi yang sebelah kiri dari tribun ini sudah diaci. Ketika saya kesini pada saat Piala Kemerdekaan itu masih belum rapi ya, tapi sekarang ini nih penampakannya sudah rapi banget, sudah halus ya. Tiang-tiangnya juga, pilar-pilarnya itu, dan juga sudah dipasang pembatas itu di pinggir. Besi-besi sudah dipasang, di depan juga kayaknya sudah dipasang. Coba kita akan melihat ke dalam ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan liputan saya ya. Setelah tadi saya mampir dulu ke kantor tentunya untuk meminta izin ya, meminta izin untuk berjalan-jalan di sini, sekaligus
memvideokan dan juga meliput kegiatan yang pada hari ini sedang dilaksanakan. Jadi saya sudah ngisi buku tamu terlebih dahulu di kantor tadi, dan sebelum saya masuk sekilas akan saya perlihatkan pada teman-teman semuanya untuk sisi yang sebelah barat ini teman-teman. Mungkin ini dikatakan sebagai belakang atau depan ini ya teman, kayaknya kok depan ya karena ini pintu masuknya ya, dan itu juga papan nama dari stadionnya ada di sini. Jadi ini depannya, dan kita sebelum masuk kita akan melihat terlebih dahulu papan nama ya, papan nama yang selalu ada ya. Ini sebagai wujud dari transparansi publikasi kepada warga masyarakat khususnya di Kabupaten Wonosobo untuk tahu anggaran yang digelontorkan pada tahun ini teman-teman ya. Jadi untuk tahun ini dianggarkan yaitu 1,7 miliar teman-teman, yang tepatnya 1.770.743.000 ini teman-teman. Nah ini diserah terimakan nanti pada tanggal 14 Desember 2025, artinya mungkin nanti ini harus selesai pada tanggal 14 Desember itu sudah diserahkan, dan seluruh pekerja proyek ini dilindungi oleh jaminan kecelakaan kerja JCK dan jaminan kematian ini teman-teman ya, dari BPJS Ketenagakerjaan tentunya. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi. Sebelum saya masuk, saya akan ke sisi yang sebelah selatan terlebih dahulu ya. Nah, ini tepat saya berada di bawahnya nih teman-teman ya, di depan juga nih. Kita ke sini terlebih dahulu. Nah banyak pekerja tadi di dalam ya, yang sedang melaksanakan pekerjaannya. Ini sisi yang sebelah selatan teman-teman. Nah ini juga seperti halnya yang di sebelah utara atau sebelah kiri, ini sebelah kanan juga sudah rapi seperti ini, sudah halus. Oke, kita akan lanjut masuk saja. Oke teman-teman, kita masuk ya. Nah ini kesibukan yang saat ini sedang dilakukan oleh para pekerja di sini, sedang memasang rangka atau ini plafonnya teman-teman. Ini rangka plafon yang sekarang ini sedang dipasang oleh para tukang di sini. Nah, ini nanti di plafon seperti ini. Besi-besi holo ini sudah terpasang rapi seperti ini teman-teman. Mas, pemasangan plafon sudah berapa hari Mas? Tukang pelapornya sama Pak Yanto, kalau saya untuk ME-nya. Oh, listrik ya? Iya. Listrik. Oh iya. Untuk kelistrikan ya, Pak. Nah ini teman-teman, ini juga akan di plafon, dan ini PVC-nya sudah tersedia di sini. Kita lanjut lagi jalan dulu ya untuk melihat-lihat teman-teman. Ternyata tadi yang saya tanya itu bagian kelistrikan, bukan dari tukang plafonnya. Nah, apa yang ini untuk jaringan listriknya. Mas, pemasangan apa Mas Niki? Finishing aksi yang pilar-pilarnya ini teman-teman. Oh, ini sudah halus. Mulus ya Pak ya. Target selesai kapan Pak untuk tahun ini? Desember. Itu Desember kalau ada keterangan tanggal 14 penyerahannya ya. Ya. Oh, dikebut berarti Pak ini. Kebun ya. Lembur Pak. Lembur Lemburannya. Ini ada lampu yang terang banget nih, masih low ya. Nah ini masih berupa plester. Ini proses nanti setelah ini akan diaci. Itu apa Pak? Kamar mandi. Oh, kamar mandi. Kita spill teman-teman ya. Untuk kamar mandinya. Wow, ini keramiknya, dinding teman-teman, keramik dindingnya. Dan ada 2 kloset duduk. Ini ada 3 tempat untuk cuci tangan, dan ini toilet untuk pria ya teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4 ini untuk pria, dan ini kloset duduknya untuk PAD tentunya. Dan kemungkinan untuk jaringan airnya ini belum ya teman-teman ya, belum ngalir, belum ada itu.
airnya. Untuk air belum mengalir ya Pak ya? Belum ada listrik. Nah, ini lampunya slow banget teman-teman. Monggo Pak, matur nuwun nggih. Nah, kita jalan lagi dulu teman-teman. Jadi dari sini kita bisa ngintip ke lapangannya teman-teman. Wow, luar biasa teman-teman. Ini ada ruang yang juga sudah dilakukan finishing, dan ini juga ruang sama seperti yang di sebelah ya teman-teman ya. Ini juga toilet ini atau kamar mandi. Nah, ini ada dua kloset duduk lagi dan tempat seperti juga yang di sebelah ternyata teman-teman. Ya. Nah, ini untuk sanitasinya seperti ini. Nah, untuk kelistrikan ini sudah terpasang ya, sebelum dipasang plafon ini. Untuk kabel-kabel jaringan-jaringan listrik ini sudah terpasang terlebih dahulu. Kalau yang ini sudah diaktif, sudah selesai ya teman-teman untuk pengajiannya. Di sini gelap dan suaranya pun bergema. Kita lanjut lagi, coba jalan ke arah selatan ya teman-teman ya. Oh, yang ini nih. Ini untuk tukang plafonnya nih. Berapa orang Pak untuk plafonnya? Plafon berapa orang Pak? Plafon 1 bulan, cuman untuk kerjanya paling ya sekitar 2 mingguan. Ini sudah berapa hari? Gimana? Untuk plafon berapa hari? Kurang lebih bisa masuk 2 mingguan. Kalau kan kadang ready material apa lokasi ya. Oh, materialnya kan itu. Enggak, kan harusnya pesan order. Soalnya di toko kan nggak ada. Mesti pesan. Iya. Makasih ya Pak ya. Ya. Kita terima kasih. Kelistrikan ya teman-teman. Kita ini tinggal pasang PVC-nya ya teman-teman ya. PVC-nya tinggal pasang. Nah, kayaknya yang ini juga ini berfungsi sebagai kamar mandi ataupun juga WC yang juga sedang dilakukan finishing. Mas, saya ngaji deh. Oh ya, ini kalau ini tinggal ngaji ya Mas. Plaster dulu. Oh, plaster dulu. Oh, masih plaster. Itu ternyata seperti itu. Oh, plasternya ini nih sekitar 1,5 cm teman-teman. Coba kita lihat apakah kamar mandi yang ini beda dengan kamar mandi yang tadi sudah saya lihatkan kepada teman-teman ya. Oh, ini ternyata ini seperti tadi juga. Masih sama seperti yang tadi ya teman-teman ya. Saya kira untuk dana 1 miliar 7 itu tidak akan bisa menyelesaikan untuk tahap ini ya teman-teman ya, karena memang masih banyak sekali yang masih perlu disempurnakan ini. Untuk plafon ini setelah ini akan terpasang karena ini jaringan listrik sudah terpasang kemudian rupa. Oke, kita akan keluar menuju ke lapangan. Oke, baik teman-teman, saya saat ini sudah berada di area lapangannya nih teman-teman ya. Jadi lapangannya seperti ini. Di tengahnya itu agak muntuk gitu ya. Mungkin ini yang disebut dengan geger sapi. Itu ya, geger sapi yang muntuk di tengah agar apabila turun hujan itu air bisa ke area pinggir ke salurannya. Dan ini penampakan dari tribunnya teman-teman. Jadi tribun tengah itu ada sekat ya. Ada sekat 1, 2. Fungsinya apa? Tentunya mungkin ini fungsinya adalah untuk memisahkan apabila ada sebuah pertandingan gitu ya, pertandingan event sepak bola misalkan. Itu untuk supporter tim 1 di sini, tim 2 di sini. Nah, tentunya ini juga untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja terjadi di dalam sebuah pertandingan, contohnya sepak bola begitu ya, crash antar supporter. Jadi pagar ini bisa untuk penghalang antara supporter tim A dengan tim B agar tidak bertemu secara langsung. Dan ini mungkin yang tengah ini nanti
bukan diisi oleh para supporter mungkin ya teman-teman ya, yang tengah ini mungkin. Kalau supporter mungkin yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Nah, di depan pun juga sudah terpasang pagar ya, pagar atau gede gitu. Ini fungsinya tentunya agar penonton di sana itu bisa lebih aman lagi, tidak terjatuh apabila terjadi desak-desakan gitu ya. Karena kadang penonton itu membludak, jadi pembatas ini bisa melindungi penonton dari resiko jatuh. Nah, di atas pun itu di sana mungkin juga nanti akan difungsikan sebagai tempat komentator mungkin ya, ataupun ruangan ataupun juga tribun VIP-nya di sana mungkin teman-teman ya, ketika ada acara dan para tamu mungkin tamu-tamu khusus akan ditempatkan di sini mungkin ya teman-teman ya, masih mungkin karena saya tidak mengkonfirmasi kepada yang ada di sini gitu ya. Jadi apabila informasi saya salah, mohon maaf ya teman-teman ya. Dan saya perlihatkan untuk rumputnya teman-teman ini. Rumputnya saat ini begini nih teman-teman ya. Nah, apakah ini rumput akan diganti? Akan, tetapi ini ya sudah lumayan nih teman-teman ya, tidak terlalu tinggi rumputnya. Walaupun masih ada rumput-rumput seperti ini nih ya, rumput-rumput ini nih teman-teman. Mungkinkah rumput ini nanti akan diganti? Tapi kayaknya ya kalaupun tidak diganti mungkin ini untuk aliran bola ya, bola ditendang itu gerakannya ya lumayan ini teman-teman ya, lumayan bagus ini seperti ini. Jadi tidak ada rumput-rumput yang tinggi. Oke, area ini sudah saya perlihatkan. Kita akan mencoba melihat ke tribun ya teman-teman ya, ke bagian tribun coba seperti apa. Baik teman-teman, saya akan menuju ke tribun ya, coba ya ke atas ya. Kita masuk ke atas ke tribun melihat seperti apa coba. Nah, ini ya pagar-pagarnya yang di depan sudah terpasang seperti ini. Kita akan menuju ke tangga terlebih dahulu. Ini sudah ada ini. Ini untuk berfungsi juga untuk pegangan ketika kita naik ataupun juga turun dari tangga nih teman-teman. Untuk lantai ini baru begini ya teman-teman, masih seperti ini dan belum lebih rapikan lagi. Oke, kita ke sini. Kita ada pegangan besi seperti ini. Nah, ini adalah pagar. Nah, pagar di pas persis di depan tangga pintu masuk ini teman-teman. Nah, kayaknya untuk ini ya, untuk pagar yang ini pembatas ini tidak ada pintu keluar masuknya nih teman-teman. Jadi ini mati ya di sini ya. Jadi memang benar-benar para penonton mungkin ataupun juga supporter yang ada di luar sana tidak bisa ke sini, walaupun potensi untuk manjat masih bisa banget ya ini ya. Akan tapi tentunya kita menginginkan apapun event yang dilaksanakan di sini, entah itu sepak bola dan olahraga lainnya, itu tidak akan menimbulkan masalah gesekan antar supporter lah ya. Jadi aman gitu. Nah, ini sisi yang sebelah selatan ini seperti ini. Dan untuk ke sana maka saya harus turun lagi, keluar lagi, dan lewat tangga yang itu. Nah, yang ini teman-teman ya. Nah, nanti saya akan spill juga untuk ruangan-ruangan ini ada apa saja. Kalau saya ada informasi, coba saya cari informasinya. Oke, ini saya sudah berada di atas bagian yang paling tengah. Yang tadi sempat saya perkirakan ini untuk tamu-tamu khusus. Nanti ketika ada acara mungkin ya teman-teman ya. Nah, ini. Dan ini dipasang pagar juga seperti ini. Dan atas ini plafonnya juga sudah siap ini.
tinggal pasang PVC-nya ya. Ini untuk rangkanya sudah terpasang sedemikian rupa teman-teman ya. Tinggal perapian yang bagian ini apakah masih akan disambung ke sana atau tidak, kurang tahu saya. Tapi ini yang depan ini masih belum rapi ya, artinya masih ada yang panjang, ada yang pendek ini. Yang ini belum dipotong, belum dirapikan. Itu di sana ada seorang pekerja yang sedang ngaji juga nih teman-teman. Ada 2 orang ding yang sedang ngaji kayaknya. Nah, kalau pada saat kemarin Piala Kemerdekaan teman-teman, ini untuk tempat duduk ini ya di tribun ini belum diaci, tapi sekarang sudah diaci. Ini pun juga sudah diaci, ini sudah halus, sudah mulus ini teman-teman ya. Masih kotor memang. Oke, kita turun lagi dan saya akan melihat ruangan-ruangan yang ada di lantai 2. Itu ada apa saja ya teman-teman ya. Ini ada tangki air di sini teman-teman. Tuh ada tangki air. Mungkin nggak kelihatan ya. Ini PVC yang sudah dipotong. Oh ini kok saya nggak lihat nih teman-teman. Ini yang sudah diplafon ini nih. Nah, area ini sudah diplafon ini teman-teman, seperti ini ya plafonnya ya, putih, warna putih. Dan ini entah nanti akan digunakan sebagai ruang apa ini di bawah tempat duduk tribun ini. Wah ini teman-teman, plafonnya yang ini sudah terpasang ini ya. Nah, sementara yang ini belum nih teman-teman. Ini belum, masih berupa rangka seperti itu. Ini. Dan ini sisi sebelah utara. Kita coba lihat ke sana ya, ke selatan. Yang barangkali juga sudah diplafon seperti ini. Untuk jarak antar lampu, ini satu lampu dengan yang lainnya ini agak deket-deket nih teman-teman. Jadi nanti ketika lampunya nyala tentunya tempat ini akan terang sekali, dan mungkin juga ada kabel untuk difungsikan bukan sebagai lampu ya, mungkin sebagai alarm misalkan, mungkin ada juga. Nah yang ini, wow ini sudah diplafon ini kok, juga tadi saya belum melihat ini, padahal saya sudah lewat di sini nih. Nah ini sudah diplafon ya, ini PVC-nya, plafon ya teman-teman. Wow keren ya teman-teman ya. Stadion Wonosobo ini yang saat ini sedang dibangun. Wah, ternyata yang di sini pun juga sudah dipasangi plafon ini teman-teman. Area yang sebelah selatan ya sudah dipasangi plafon seperti ini. Dan untuk dinding ini juga sudah diaci, dan ini pintu masuk yang sebelah selatan atau sebelah kiri, dan ini belum diplafon teman-teman, masih berupa rangka ya, tapi ini sudah siap untuk dipasangi. Namun yang ini sudah ya, sudah diplafon, dan yang ini yang belum. Nah sementara di bawah pun juga sudah dipersiapkan untuk rangka plafonnya ya oleh tukang-tukang andal yang ada di sini. Kita turun lagi, tapi saya turun melalui sisi sebelah selatan ya. Kita ketemu lagi dengan toilet nih teman-teman. Apa mungkin ada dapur juga di sini? Wah, ini toilet nih teman-teman. WC lagi nih ternyata. Ada 2 kloset duduk. Ini ada 3. Dan ini juga ada ruang lagi sama ya. Oh, ini mungkin untuk cewek ini. Yang ini untuk cewek, tidak ada tempat untuk buang air kecil seperti yang di sebelah. Ini untuk wastafelnya nanti di sini. Ini belum terpasang ya. Kalau di atas tadi sudah, yang di sebelah sana ya sudah terpasang wastafelnya. Saya perkirakan ini untuk toilet cewek ya teman-teman ya. Dan ini untuk loket. Nah ini untuk loket karena ada pintu jendela kecil ini di sini ya. Ini untuk
loket nanti pembelian tiket ada di sini ya teman-teman ya. Dan karena ini terkunci, maka saya akan naik lagi. Ini ada kerdus nih tulisannya, jangan diambil untuk sholat. Oh iya, ini jadi para pekerja ini menggunakan alas ini ya, kardus ini untuk sholat gitu. Nah, mungkin ini nanti digunakan oleh para pekerja saat ini sedang bekerja di sini untuk mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu sholat. Luar biasa teman-teman. Ternyata para pekerja itu adalah orang-orang yang takwa ya, yang senang beribadah, tidak meninggalkan sholat walaupun sedang bekerja. Oke baik teman-teman, saya akan turun lagi ya, karena untuk area yang ini sudah saya spill untuk teman-teman semuanya. Tinggal nunggu nanti progres dari hari ke hari itu seperti apa perubahannya dari pembangunan Stadion Gelora Pancasila ini. Dan sini ada tangki air lagi. Oke, kita turun lagi ya teman-teman. Wah, gelap. Ini tukang-tukang musik ini teman-teman. Mbaknya PKL ya mbak? PKL. Oh, sekolah di mana mbak? Pada Bintang. SMK. Berapa hari PKL? Udah ada 3 bulan. 3 bulan. Berarti jurusan kelistrikan? Iya. Oh, iya. Berapa orang ini? 3 orang. 3 orang. Cewek semua? Iya. Oh, luar biasa. Ini teknisi-teknisi listrik nanti teman-teman yang... Lagi pembuatan exit. Oh gitu. Ini sudah kelas berapa? Kelas 12. 12, berarti hampir lulus ya? Iya. Oke, semoga dapat lulus dengan nilai terbaik dan nantinya dapat pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Ya, amin. Oke, nah, ini melihat masa yang sedang ngebor ini teman-teman ya, untuk tempat kabel dan mungkin apa itu saklar atau stop tune. Oke teman-teman, itu ya liputan saya di Stadion Gelora Pancasila yang saat ini sedang dilaksanakan pembangunan untuk tahap yang keempat di 2025. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan kita berdoa bersama-sama semoga Stadion Gelora Pancasila Wonosobo ini akan segera dapat diselesaikan dan dapat difungsikan dan juga dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang tentunya tidak hanya event-event olahraga saja. Oke teman-teman, terima kasih ya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.